Ya. Lalu kenapa yang 2022 ini kita tidak mendapatkan apapun, malah langsung serta-merta dinyatakan gugur tanpa memberikan kami status yang lebih baik daripada sebelumnya. Harusnya kan menjadi perbaikan ya Pak, kalau ada kesalahan ya Pak. Ya. Apakah kami yang sudah lulus harus ujian lagi? Ya. Berarti kami lulus yang kemarin itu kami tidak diakui. Ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kami secara hukum yang berlaku saja, secara hukum positif saja. Mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan kami akan melanjutkan ini ke DPR, Ombudsman sampai ke Presiden, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS dimanapun berada. Jadi syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Jadi pada hari ini saya dapat surprise ya, kehadiran ya teman-teman yang mewakili koordinator wilayah masing-masing calon PPAT ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Nah, saya pengen tahu saja kira-kira kedatangan ke sini dalam rangka apa ya. Mungkin juga sebelumnya perkenalkan masing-masing ya. Silakan siapa yang mau duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Safran telah menerima kami dengan baik di kantor beliau pada hari ini. Saya perkenalkan, saya Arme Harisa SHMKN. Saya adalah koordinator wilayah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Dr. Syafran yang sudah memperkenankan kami untuk hadir di dalam podcast ini. Saya Raden Sintia Ratu Gianti, SHMKN, Koordinator Wilayah Jawa Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syafran atas tempat dan waktunya. Saya Tommy Sukmadinata, Sarjana Hukum Magister Penotariatan. Saya perwakilan dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati Fitri SHMKN. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Syafran yang telah bersedia kami temui saat ini. Mungkin akan disusul dengan teman kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frido Hindrajati SHMKN. Saya perwakilan dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak Dokter telah menerima kami. Ya baik ya, masing-masing sudah memperkenalkan, sudah memberikan bahwa kalian ini mewakili dari teman-teman. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan sehingga sampai di sini ya? Coba nanti silakan masing-masing. Baik Pak Dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kemari untuk menjelaskan terkait dengan status kami. Kami ini adalah perwakilan dari wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang kebetulan pada saat ini hanya bisa diwakili oleh beberapa orang ini untuk bertemu dengan Bapak karena terkendala waktu dan jarak dan juga biaya. Oleh sebab itu, pertama-tama kami adalah peserta ujian PPAT 2022 yang sudah dinyatakan lulus passing grade tapi tidak mendapatkan wilayah. Terkait dengan hal mana kami menghadap Bapak, kami tahu Bapak juga sebagai
doktor dan juga background Bapak sebagai mantan ketua organisasi PPI PAD periode 2018, dan juga yang mana kita hari ini juga ingin tahu lebih detail lagi terkait dengan Permen 20 2018 pasal 12 yang menjadi dasar kami untuk dinyatakan lulus dalam ujian. Ya. Oleh sebab itu Pak, mohon kiranya Bapak dapat dalam kesempatan podcast kali ini supaya juga bisa mengedukasi kami dan juga terutama untuk teman-teman di daerah terkait dengan Permen 20 2018 khususnya pasal 12 dan turunannya. Begitu Ya. Pak, terima kasih. Jadi untuk dinyatakan lulus di dalam ujian tahun 2022 ini, passing grade-nya berapa? Passing grade yang ditentukan oleh panitia ujian adalah 80 Pak. 80 ya. Dasarnya apa? Ada dasarnya nggak? Ada pengumuman atau apa? Dasarnya adalah bagi kami, dasar yang kami gunakan adalah pengumuman dari panitia. Oh, jadi ditempelkan ada pengumuman ya? Betul, ditempelkan dalam pengumuman dan dikeluarkan secara resmi melalui pengumuman ATR BPN. Oh, ada ditulis passing grade 80 lulus? Iya Bapak. Ya. Berarti kalau sudah mencapai passing grade 80 lulus, nah sesuai dengan permen ya, Peraturan Menteri ATR tahun nomor 20 tahun 2018, tadi pasal berapa? Pasal 12. Pasal 12 Pak. Ya, jadi menyatakan seharusnya diberi surat keterangan lulus Selama 5 tahun. dan diberi kesempatan 5 tahun. Betul. Mungkin bisa dibacakan coba jelasnya pasal itu. Silakan. Di pasal 12 di Permen nomor 20 tahun 2018 berbunyi di ayat 2-nya peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Ayat 1 disebutkan di sini yang sudah lulus ujian PPAT di 2022 diberikan surat keterangan lulus ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 tahun, Pak. Lah kalian sudah memenuhi passing grade, apakah sudah diberi surat keterangan lulus nggak? Belum Pak, untuk saat ini. Jadi di surat di pengumuman 2 Desember yang dikeluarkan oleh ATR disebutkan di sini Pak, jika kita memilih wilayah kerja 2, wilayah kedua tapi tidak apa ya? Ya tidak mendapatkan wilayah, kami itu belum diberi SKL tersebut. Tapi yang tidak memilih wilayah kerja 2 disebutkan di sini dinyatakan gugur, Pak. Nah ini surat pengumuman ini dinyatakan oleh Ketua Panitia Pelaksana Ujian PPAT 2022 yaitu Pak Sepio Ahanto, Sarjana Hukum, Master Hukum. Nah itu sebagai Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembanggaan dan PPAT. Nah apakah dasar dari putusan Ketua Panitia tersebut, apakah diatur nggak di dalam permen tadi? Tidak ada Pak. Jadi kalau di sepengetahuan saya di pasal 4 ayat 3 Ya. disebutkan di sini jelas di pasal 4 ayat 3 ini Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menetapkan panitia pelaksana ujian untuk menyelenggarakan ujian. Jadi di pasal 4 ini di ayat 3 disebutkan panitia pelaksana itu hanya untuk menyelenggarakan ujian Pak kewenangannya. Bukan untuk menyatakan lulus atau tidak lulus. Kalau lulus atau tidak lulus mungkin iya, tapi menyatakan gugur dan tidak gugur itu bukan kewenangan dari panitia Pak. Iya. Dan di sini juga ditegaskan itu di pasal 30 Pak. Di pasal 30 itu sebentar, saya bacakan. Di pasal 30 ini yang pada intinya di pasal 30 itu dijelaskan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi di luar kalau mereka sekarang itu tidak memberikan SKL kepada kami yang digantung ini dan memberikan PK, berarti secara tidak langsung dalam pasal tersebut dinyatakan para panitia ini melanggar Permen nomor 20 tahun 2018 ini Pak. Oh iya, berarti nggak bisa berlaku ya kalau Ya, melanggar. di pasal 15 juga disebutkan di sini Pak. Di pasal 15 di ayat 2 huruf A itu peningkatan kualitas diperuntukkan
di huruf A-nya disebutkan bagi calon PPAT telah lulus ujian PPAT dan belum diangkat sebagai PPAT. Jadi tidak ada disebutkan di sini sudah mendapat wilayah kerja dan sebagainya, tidak ada, Pak. Iya, jadi hanya ditegaskan bahwa kalian sudah dinyatakan lulus, artinya sudah batas passing grade-nya itu sudah dilewatin. Betul, Pak. Nah, berdasarkan tadi pasal 12 Peraturan Menteri seharusnya ada surat keterangan lulus. Nah, dari surat keterangan lulus itu beda dengan apakah sudah mendapat formasi atau belum. Kan kalau formasi kan kebijakan kewenangan dari Menteri atau BPN. Iya, Pak. Betul. Makanya kan di dalam pasal 12 tadi diberi waktu 5 tahun. Betul, Pak. Jadi supaya formasi itu bisa tersedia sesuai dengan yang sudah memenuhi passing grade. Saya kira passing grade berapapun, umpamanya dibuat passing grade 90, 100 atau lebih, kalau formasinya nggak ada atau cuma satu, yang nggak ada guna juga. Betul. Karena ini kan, nah kebijakan inilah yang seharusnya menyesuaikan dengan berapa yang jumlah yang lulus. Nah itu, jadi aturan main ini kan harus jelas kan. Nah kalau mereka sudah memenuhi passing grade, seharusnya kan berdasarkan pasal 12 tadi, kewajiban dari panitia termasuk juga Kementerian ATR sebagai penyelenggara ujian itu untuk membuat secara tertulis bahwa peserta ini sudah lulus. Nah bahkan sudah bisa tadi pasal 4 yang PK tadi pasal berapa? Pasal 15 ayat 2. Pasal Pak. 15 ya bisa mengikuti PK, Pak. peningkatan Peningkatan kualitas. Nah, jadi seperti itu. Saya kira gitu kan Mungkin ada lagi yang perlu dijelaskan. Ada juga, Pak, di pasal 2 ini di permen tersebut dijelaskan peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan ujian, magang, pengangkatan kembali dan perpanjangan masa jabatan pejabat pembuat akta tanah. Nah, yang saya pertanyakan itu panitia itu kan pedomannya sudah jelas permen ini. Kenapa beliau itu tidak memberi kami SKL ataupun tidak memberi kami peningkatan kualitas itu, Pak? Ya, nah itulah yang nantinya perlu dipertanyakan kan, bisa melalui surat supaya ada keterangan tertulis. Sebab kita ini kan negara hukum, jadi semuanya harus berdasarkan tatanan aturan. Jadi aturan yang lebih tinggi, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, termasuk juga PP, ada PP 24 kan, tahun 2016 terkait dengan PPAT. Jadi di sana mengatur tentang ujian. Jadi syarat untuk diangkat menjadi PPAT itu kan ada beberapa syarat. Nah, pasal 6 huruf G harus lulus ujian PPAT. Jadi harus dinyatakan lulus. Jadi lulus itu punya kewajiban harus tertulis. Bukan mereka itu sudah lulus memenuhi passing grade yang ditetapkan panitia, tapi karena tidak dapat formasi dinyatakan gugur. Nah, ini saya kira merupakan perbuatan melawan hukum, ya. Jadi harus kita taat azas, taat aturan. Jadi seperti itu. Silakan kalau masih ada. Terkait dengan Iya, silakan. mungkin terkait dengan Bapak nyatakan tadi bahwa kita juga harus bersurat ke kementerian, Pak, Iya. mempertanyakan status kami yang dalam tanda kutip digantung tanpa ada kejelasan. Oleh sebab itu kami dari tim koordinator sudah mengirimkan surat tertanggal 16 Desember 2022 yang mana surat itu sampai dengan saat ini juga kami belum mendapatkan balasannya. Sehingga tanggal 5 Januari 2023 kami bersurat yang mana dalam surat tersebut kami sudah lelah, Pak. Lelah dalam arti apa yang kita upayakan, teman-teman lelah ini menghold teman-teman untuk melakukan ini kan sebagai wadah ya, Pak. Dari Sabang sampai Merauke kami mencoba untuk memberikan satu wadah supaya apa yang menjadi keberatan dari peserta yang dinyatakan lulus passing grade tanpa wilayah ini bisa terakomodir dengan baik. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kami untuk hadir ketemu Bapak. Lain itu, Pak, tanggal 5 Januari kami meminta surat terkait dengan permohonan surat balasan. Untuk surat kami tertanggal 16 Desember 2022. Dan sampai dengan saat ini
Walaupun secara eksplisit kami mengetahui hasilnya, tapi dalam bentuk surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian belum ada. Belum ada ya. Ya. Kira-kira siapa yang sudah ditemuin saja? Yang sudah ditemuin ini apakah pejabat mana? Organisasi sudah juga? Sudah Pak, dari sini sebelum kami melangkah untuk berpersuratan dan ke kementerian, karena kami paham betul posisi kami ada dalam satu organisasi, sehingga kami menghubungi PP IPAT terlebih dahulu. Ya. Kami meeting dengan organisasi IPAT dan kami berkeluh kesah lah intinya Ya. gitu kepada Bapak Hapendi Ya. dengan jajarannya. Beliau kemudian memberikan kami wejangan yang intinya adalah silahkan bergerak sesuai dengan undang-undang, dan kami melakukan itu. Hanya saja memang yang dalam perjalanan kami mencari keadilan tidak semudah yang kami Iya. pikirkan, Pak. Nah, kemudian kami bersurat, kami bertemu dengan surat pertama kami ketemu dengan Pak Suyus, walaupun Iya. tidak secara resmi kami bertemu, tapi bersimpang jalan. Iya. Secara eksplisit saya sudah secara singkat saya sudah menjelaskan Iya. apa yang mau kami ajukan kepada beliau. Iya. Kemudian Pak Suyus sudah memberikan arahan untuk bertemu dengan panitia ujian. Iya. Di sana saya sudah juga ketemu dengan Pak Direktur, Pak Iya. Septyo Cayanto, kemudian Iya. juga Pak Rizal dan beberapa staf beliau. Iya. Nah, dari situ mulai terbentuk Pak komunikasi kami secara intens terkait Iya. dengan apa yang kami ingin pertanyakan. Iya. Nah, setelah itu dari jawaban-jawaban yang diberikan, kami sudah memahami sebenarnya bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh ATR BPN sendiri tidak sejalan dengan Permen bahkan PP tadi, Pak. Iya. Nah, untuk itu sebenarnya kami berharap sekali bisa diadakan audiensi bertemu dengan kementerian, Bapak Hadi dan juga jajaran beliau, supaya apa yang menjadi dasar kami maju untuk melakukan suatu upaya terkait dengan status kami ini bisa clear, Pak, begitu. Ya. Nah, Ya. tapi ya balik lagi bahwa batu-batu besar ini cukup banyak yang kami harus lalui, sehingga hari ini kami bertemu dengan Bapak. Semoga harapan Ya. kami semua bahwa apa yang menjadi keluh kesah kami saat ini kepada Bapak bisa tersampaikan kepada Baik. kementerian, seperti itu, Pak. Kalau dari PP IPAT, apakah dia sudah bersurat kepada Pak Menteri? Apakah sudah ada hasil nggak? Informasi terakhir saya dengan Pak Hapendi bahwa beliau sebelum kami jalan bertemu dengan beliau pertama kali, beliau sampaikan dengan tegas bahwa beliau sudah bersurat. Ya. Hanya saja itu memang dalam surat itu ada beberapa poin, Pak, yang salah satunya juga mempertanyakan status kami. Iya. Tetapi yang lainnya terjawab dan kami sampai dengan saat ini tidak terjawab surat itu. Oh, jadi nggak ada hasil ya? Iya, tidak ada hasil. Iya. Baik. Iya. Mungkin yang lain silakan kalau ada yang mau nambahin terkait. Kan yang kalian perjuangkan ini kan sebenarnya kalian ini kan sudah lulus passion grade ya, sesuai pengumuman. Saya lihat juga ada videonya Pak Menteri yang lalu ya, Sopyan Jalil ya, bahwa passion grade untuk tahun ini ujian 2022 ini yang lulus 80 ya. Kalau dulu kan 70, bahkan pernah 60, pernah 50 ya. Nah, semakin lama semakin meningkat. Nah, jadi kalau umpamanya passing grade sudah terpenuhi, seharusnya kalian mendapat surat keterangan lulus. Nah, perkara nanti apakah ada formasi atau enggak, yaitu kebijakan dari BPN. Makanya dikasih waktu pasal 12 ya, 5 tahun. Ya, pada waktu pertama kali ujian dulu ya, PP 24 zamannya Pak Ferry ya, Menteri, bahkan tidak ada formasi, makanya banyak sekali yang langsung bisa masuk Jakarta ya, BPAT. Nah, sekarang ada formasi. Nah, formasi inilah seharusnya yang disesuaikan dengan jumlah kelulusan, sehingga nanti jangan sampai ada yang sudah lulus tapi tidak terserap, bahkan mereka dinyatakan gugur. Nah, ini kalau gugur ini, kalau dia tidak berdasar atau tidak sesuai dengan peraturan ya, Permen ataupun PP, ini dapat dikatakan melanggar hukum ya, perbuatan melawan hukum ya.
Nah, makanya perlu dikoordinasikan, dibicarakan ya. Dan yang paling penting adalah bahwa saudara-saudari kesini ini betul-betul mewakili aspirasi dari seluruh peserta ya, ramai kan. Nah, saya kira udah banyak ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau saya ulas ya, ujian itu ada 6.000 kan. 3.000 di gelombang pertama, 3.000 di gelombang kedua. Nah, dari 6.000 itu yang nilainya di atas 80 itu ada 3.500 orang, kurang lebih. Nah, artinya ini lulusnya sekitar 60% ya. Iya, 60%. Nah, dari 3.500 yang dapat wilayah kerja langsung itu 1.087 orang. Nah, ada tambahan wilayah kerja jadi tambahan 224 ya. Sisanya 2.067 orang yang memperebutkan sisa Wilker yang disediakan 257 kuota. Nah, seharusnya kuota yang ada ini dalam waktu 5 tahun ke depan ya, bertahap itu bisa ditingkatkan sehingga yang sudah memenuhi passing grade yang sudah dinyatakan lulus ini bisa terserap semua. Jadi bukan dinyatakan gugur. Saya kira gitu kan? Iya, betul. Perjuangannya seperti itu kan? Nah, inilah yang dikomunikasikan. Karena tadi sudah dijelaskan kan syarat-syarat untuk ikut atau diangkat jadi PPAT kan harus sudah dinyatakan lulus. Iya. Jadi jangan sampai kalian nggak dinyatakan lulus. Nah, lulus ini kan sesuai passing grade yang ditentukan oleh kementerian, panitia. Bukan karena kalian udah lulus tapi tidak dapat wilayah kerja ya atau kuota maka dinyatakan gugur. Nah, padahal itu kan di dalam pasal 12 Permen 20 tahun 2018 kan sudah jelas diberi waktu selama 5 tahun. Saya kira gitu. Itulah yang harus betul-betul diperjuangkan ya. Ada lagi tambahan mungkin? Kalau ada silakan. Ya, silakan. Sedikit dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa peserta ujian itu adalah sekitar 6.600 ya, Pak. 6.000 ya. Perlu diingat juga, Pak, bahwa dengan adanya formasi sekitar formasi berapa? 2.000 Pertama itu 1.060, iya, sekitar 2.000 ya Pak formasinya. 1.600. Iya, 1.600, sekitar 1.600. Itu juga ada perlu catatan Pak. Adanya SKL passing grade dari peserta ujian 2019. Itu juga menjadi beban kami untuk mengurangi formasi korwil itu wilayah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sempat saya juga bertanya terkait kebijakan peserta ujian 2019. 2019 antara pengumuman 2019 dan pengumuman 2022 yang saya baca, pengumuman itu sama persis Pak kalimatnya. Yang membedakan hanya jumlah peserta dan nomor surat. Lain itu kalimatnya sama persis. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ketika sama dasar undang-undang yang atau peraturan yang digunakan sama, tetapi kenapa di 2019 ada pengecualian, yaitu dalam surat pengumuman dinyatakan merevisi pengumuman panitia terkait dengan passing grade peserta yang lolos passing grade tidak mendapat wilayah, mereka diberikan SKL passing grade. Nah, saya mempertanyakan hal tersebut. Kenapa SKL passing grade itu bisa ada di 2019? Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Bukan kami mau mengharapkan SKL passing grade. Padahal peraturan menterinya sama. Nah, padahal peraturan menterinya sama. Lalu kenapa yang 2022 ini kita tidak mendapatkan apapun, malah langsung serta-merta dinyatakan gugur tanpa memberikan kami status yang lebih baik daripada sebelumnya? Harusnya kan menjadi perbaikan ya Pak, kalau ada kesalahan ya Pak ya. Betul. Seperti itu Pak. Betul. Saya kira itu memang udah tepat ya. Seharusnya kebijakan itu harus ditingkatkan. Jadi kalau dulu diberikan keterangan lulus sehingga dia bisa ikut yang formasi sekarang, sekarang kenapa nggak ada keterangan lulus sehingga dinyatakan gugur. Nah, ini juga yang membuat ketidakadilan ya. Itu. Masih ada lagi?
Ya, silakan. Terkait masalah kami ini, Pak, Iya. pada dasarnya kami kan sudah melewati hal-hal yang menjadi persyaratan Iya. dari kementerian, Iya. yaitu dengan lulus passing grade. Iya. Tapi memang sangat disayangkan saat penambahan kuota pendaftaran yang pertama 3.000, yang tersedia pertama itu 3.000, Pak. Iya. Karena membludaknya peminat, ditambah lagi Pak 3.000. Nah, sayangnya penambahan itu tidak disertai dengan penambahan formasi. Iya. Sehingga ketika kami melakukan ujian, memang kami sempat terpikirkan gitu, kenapa pihak dari kementerian tidak mengatakan bahwa kami tidak akan menambahkan formasi. Iya. Kami hanya menambahkan pendaftaran 6.000 tanpa penambahan formasi. Iya. Kalau terbuka seperti itu, maaf, kami juga tidak akan berani ikut gitu ya Pak ya, Iya. karena formasi yang disediakan itu tidak berimbang Pak, Iya. tidak seimbang. Iya. 6.000 sementara formasi kurang lebih 1.600. Iya. Itu. Terus selama kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk hak kami ini Pak, hak-hak kami ini, pertama persuratan yang kami lakukan, memang secara tidak resmi kami pernah berdialog secara by WhatsApp Iya. di admin ATR Kasubdit ya, Kasubdit. Di situ kami bertanya, ini bagaimana nasib kami Pak admin, bagaimana nasib kami? Kami ini udah lulus loh, kami ini sudah mencapai nilai 80 ke atas, tapi kami nggak dapat wilayah. Jadi nasib kami bagaimana? Ya dijawabnya ya ujian lagi, seperti itu. Kami harus ujian lagi, itu satu. Keduanya saat kami juga bertamu ke sana, memang kami disuruh untuk ujian lagi gitu, seperti itu Pak. Jadi cuma saya berpikir begini, kalau memang harus seperti itu ujian lagi, apakah bagaimana ini nasib kami yang kurang lebih 1.700 atau 1.600 ini yang sudah lulus, sementara akan ada ujian lagi di bulan-bulan berikutnya. Ya. Apakah kami yang sudah lulus harus ujian lagi? Ya. Berarti kami lulus yang kemarin itu kami tidak diakui. Ya. Apakah kami harus ujian lagi untuk mendapatkan formasi wilayah? Gimana kalau kami tidak lulus, Pak? Iya. Sementara kami sudah lulus di awal. Iya. Seperti itu. Kira-kira langkah-langkah ke depan apa yang dari ini kan kelompok yang besar ya, perwakilan semua. Langkah-langkah untuk memberikan penjelasan ya kepada Pak Menteri berikut jajarannya. Ya, kita berdasarnya ada tadi peraturan menteri ya, nomor 20 2018 PP 24 ya. Nah, kira-kira apa yang mau yang dijalankan? Sebetulnya Pak, upaya yang kita laksanakan ini ke ATR ini saya bisa masukkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sini saya menyebutkan di sini ada dalam pasal 75 ayat 1 disebutkan di sini, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan garing atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan garing atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Di ayat keduanya tersebut, upaya administratif ini sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari keberatan dan banding. Kami itu untuk sementara saat ini hanya mengajukan surat permohonan keberatan, Pak. Nah, di sini itu ada disinggung di pasal 77 di pasal 77 ayat 3. Di sini disebutkan dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima badan dan atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Dijelaskan di sini ada kewajiban beliau itu untuk menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Di pasal 77 ayat 4 ini disebut badan dan atau pejabat pemerintah
menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, Pak. Iya. Nah, sekarang itu kan kami itu sudah bersurat itu dari tanggal 16 Desember ya Bu Warni ya. Iya. Sekarang itu mungkin sudah lebih daripada itu, dan beliau pun dari ATR belum membalas untuk ini, padahal ada kewajiban dalam Iya. Undang-Undang 30 nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Mereka wajib menjawab 10 hari. Nah, disebutkan juga di sini di pasal 77 ayat 5, dalam hal badan atau pejabat pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, yaitu 10 hari kerja, keberatan dianggap dikabulkan, Pak. Dalam undang-undang ini malah dikabulkan keberatannya Iya, iya. kalau beliau itu tidak menjawab. Iya. Jadi dasar hukum kami jelas ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Iya. Jadi kami tidak keluar dari undang-undang gitu. Ya, baik. Ya. Yang lain masih ada? Penambahan? Pak, untuk di tahun 2019 itu bahkan ATR BPN itu mengeluarkan kebijakan surat keterangan lulus passing grade, yang mana surat keterangan lulus passing grade itu tidak diatur juga, Pak, di dalam peraturan Menteri 20/2018. Nah, itu juga saya juga masih bingung ya, Pak ya, sampai saat ini juga yang lulus passing grade di 2019 itu malah di ranking lagi di 2022 gitu, Pak, Iya. dengan peserta ujian 2022, dan sampai saat ini Tapi mereka masih ikut ujian nggak? ada yang bisa ikut ujian. Jadi dipilih dua pilihan, ada bisa ikut ujian atau mau tetap pakai nilai itu tapi di ranking lagi gitu, Pak. Iya, betul. Betul. Nah, itu Berarti mereka nggak gugur kan? iya tidak gugur. Iya. Tapi di ranking Iya. gitu, Pak. Yang mana perankingan itu juga tidak diatur juga di dalam peraturan Iya. menteri juga. Nah, itu menurut saya juga itu salah satu apa ya? Pelanggaran juga. Iya. Gitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan yang kami juga tidak mendapatkan SKL passing grade, yang mana SKL 5 tahun yang sesuai dengan peraturan menteri 20/2018 pasal 12 dan pasal 15 mengenai peningkatan kualitas gitu, Pak. Iya, iya. Iya. Baik. Oh iya, sedikit menambahkan, Pak, dengan Iya. pasal yang tadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di pasal 78 ini tentang banding, Pak. Iya. Kami itu banding itu mungkin ke menteri, untuk hal ini ke menteri. Itu mungkin akan kami tempuh. Setelah ini akan banding ke menteri. Di sini jelaskan keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Iya. Jadi misalkan di banding juga disebutkan badan dan atau pejabat pemerintah menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja, Pak. Iya. Ya, kalau setelah itu mungkin kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lain seperti Iya. menembuskan kepada KDPR, Pak, Iya. ke Ombudsman, bahkan mungkin sampai ke Presiden. Iya. Ya, kami bukan apa, karena kami ini kan berbicara apa ya? Kalau negara kita kan sudah jelas menurut Iya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, negara kita itu negara hukum. Iya. Jadi bukan negara kekuasaan. Jadi Betul. selayaknya kami juga untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami secara hukum yang berlaku saja, Iya. secara hukum positif saja. Mungkin Iya. kedepannya tidak menutup kemungkinan kami akan melanjutkan ini ke DPR, Ombudsman sampai ke Presiden, Pak. Iya. Kalau ke petun atau pengadilan ada upaya ke sana nggak? Untuk saat ini kami itu memberikan kuasa, di sana disepakati kita itu untuk kuasa itu hanya sekedar non litigasi, Pak. Oh. Penyelesaian sengketanya di luar pengadilan. Untuk Iya. saat ini tidak menutup kemungkinan juga Iya. mungkin ada beberapa orang yang akan ketun. Tapi untuk Iya. kami saat ini mewakili hanya untuk memaksimalkan non litigasi sampai ke Iya. Presiden. Baik. Baik. Masih ada lagi? Belum kita tutup? Ya, silakan. Ya Pak, besar harapan kami dari pernyataan tadi diakomodir, Pak, oleh Iya. Kementerian ATR BPN, sehingga apa yang menjadi unek-unek itu Pak ya, kita bisa tercapai lah, Pak. Iya. Itu aja sih, Pak. Iya, baik. Bisa diatasi gitu juga, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, memang ini harus ada kekompakan kalian ya. Di samping tidak segan-segan untuk selalu bersurat ya. Tadi kan sudah nyatakan bisa ke Presiden, ke DPR, termasuk Ombudsman dan lain sebagainya. Jadi sepanjang yang kita bicarakan itu sesuai dengan aturan ya, aturan yang ada,
saya kira nggak ada masalah ya perjuangan ini. Tapi yang penting kalian juga harus kompak dan juga mewakili ya seluruh aspirasi. Ya ini cukup banyak ya, saya lihat ada sekitar 1810 ya, kurang lebih ya. Nah ini cukup banyak. Saya kira ini kalau tidak diberi kepastian keterangan lulus, ini juga menimbulkan ketidakpastian ya di dalam mengikuti ujian PPAT ini. Jadi saya kira gitu ya. Ini maaf suara saya makin habis karena semalam banyak cuap-cuap ya. Ya mudah-mudahan perjuangan kalian ini saya kira dapat diterima ya. Mudah-mudahan dapat diperhatikan dan sehingga ke depan apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, pemerintah ya, dasarnya adalah good governance. Artinya harus selalu berpijakan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira gitu ya. Saya ucapkan terima kasih ini sudah hadir di sini. Ya nanti kalau ada waktu silakan main ke sini. Jadi sahabat SS sampai di sini bincang-bincang kita ya terkait dengan nasib dari calon PPAT ya yang sudah lulus tapi tidak jelas mau dibawa kemana. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen supaya ini bisa bermanfaat, bisa di-share, dan yang belum di-subscribe silakan di-subscribe. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya. Oke.